Alhamdulillah, dari sekian banyak manusia yang diberikan usia oleh Allah, kita yang hari ini dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dan diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Ahilman dari hati yang paling dalam berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah Bunda datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan siapapun di antara kita yang boleh jadi pagi ini sedang punya kesulitan, sedang punya masalah, sedang punya perasaan diuji barangkali dalam hidupnya, semoga melalui hadirnya kita ke majelis ilmu ini menjadi wasilah ketenangan dalam hati kita, ya. Dan insya Allah sepulang dari sini, yang punya masalah, punya kesulitan, Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ada 3 kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ada 3 kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jika di antara kita, Bunda, Teteh, sayang semua memiliki 3 kunci ini, insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Karena kalau dilihat dari wajahnya, ini wajah-wajah yang ingin bahagia semua, betul apa enggak? Saya enggak berani kalau bilang kurang bahagia gitu ya. Saya bilangnya kita semua pasti ingin bahagia. Ahilman, apa di antara 3 kunci kebahagiaan itu? 1, seseorang itu akan bahagia ketika bersyukur saat diberi nikmat. Yang pertama apa? Bersyukur saat diberi nikmat. Yang kedua, bersabar saat ditimpa musibah. Yang kedua apa? Bersabar saat ditimpa musibah. Dan yang ketiga, bertaubat saat dia pernah berbuat dosa dan kesalahan. Bertaubat saat pernah berbuat dosa dan kesalahan. Saya ulangi, 3 kunci kebahagiaan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. 1, bersyukur saat diberi nikmat. Bersabar saat diberi atau ditimpa musibah. Dan bertaubat saat berbuat dosa dan kesalahan. Itulah 3 kunci yang akan menjadikan hidup kita ini, Bunda, bisa berada pada trek jalur menemukan kebahagiaan dalam hidup. Bersyukur itu maknanya berterima kasih kepada Zat yang memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Siapa? Allah. Maka yang membuat dia bisa bahagia di awal hari yang dia sedang jalani adalah kalimat yang keluar di lisannya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita kemudian sarapan, makan pagi, setelah makan kita pun mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin.
Jadi yang keluar di lisannya hanyalah kalimat alhamdulillah, tanda yang paling sederhana dia bersyukur kepada Allah. Makanya berkali-kali Ahilman pernah sampaikan, syukur itu bentuknya ada 3 kan. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Meyakini dalam hati kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Setuju nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, jika engkau menghitung nikmat Allah, sehebat apapun kamu menghitungnya, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah. Maka mohon maaf ya, siapapun di antara bunda, di antara kita yang barangkali hari ini sedang disapa dengan masalah, sedang disapa dengan ujian, demi Allah saya sampaikan, nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Catat status hari ini. Nikmat yang Allah berikan lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, asyukru bil lisan, kan? Syukur dengan lisan. Minimal dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan pun, yang keluar kalimatnya adalah alhamdulillah. Ketika diberikan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika diberikan sesuatu yang barangkali mohon maaf tak sama dengan apa yang kita inginkan, kita pun keluar kalimatnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Sampai kemudian asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Apa buktinya? Kita mendekat taat kepada Allah. Bunda hari ini ngaji, bentuk syukur. Bunda tadi sholat subuh, bentuk syukur. Bunda tadi sholat tahajud, bentuk syukur. Nanti bunda infak sedekah, bentuk syukur. Bunda baca Quran, bentuk syukur. Bunda ikut kelas tahsin, ikut kelas tahfidz bersama Daku Bogor, itu bentuk syukur. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah dengan apa? Dengan menjadikan semua nikmat dari Allah sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Itu syukur. Itu syukur. Makanya coba dicek dalam kehidupan bunda. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudahkah sepenuhnya digunakan untuk jalan Allah atau bukan? Cek rumah bunda, cek mobil bunda, cek motor bunda, cek suami bunda, cek anak-anak bunda, cek pekerjaan bunda, cek bisnis kita. Kira-kira dengan semua nikmat yang besar itu sudah membuat kita makin dekat dengan Allah atau tidak? Kalau belum, evaluasi, mumpung ada waktu. Mumpung ada waktu. Khawatirnya kita hari ini sibuk dengan urusan dunia, tapi urusan dunia kita lah yang kemudian membuat kita pun juga lupa dari Allah. Jangan-jangan itu. Bunda punya usaha, jangan-jangan usaha bunda yang membuat bunda lupa dari Allah. Bunda punya pekerjaan, jangan-jangan pekerjaan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Bunda punya keluarga, jangan-jangan keluarga kita pun juga adalah keluarga yang jauh dari Allah. Maka nanti kalau pulang ke rumah, sampaikan kepada suami, ayah, kita sudah puluhan tahun berumah tangga. Kira-kira visi misi rumah tangga kita itu sudah sesuai dengan kemauan Allah atau bukan? Mohon maaf ya, berkali-kali saya sampaikan, rumah tangga itu bunda, atau pernikahan itu bunda, bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi yang paling penting adalah saat kita bersama di rumah tangga, menjadikan rumah tangga kita sebagai jalan untuk mendekatkan surga dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Makanya bunda perhatikan ya, di awal ayat tentang pernikahan yang biasa dibaca itu, surat Ar-Rum ayat 21, apa kalimat pertamanya? Wa min ayatihi, kan gitu ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, makna lainnya adalah dan di antara tanda-tanda yang bisa mendekatkanmu dengan Allah. Maka yang disebut dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang saat etape proses perjalanannya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penting.
Bunda lihat suami, ya, lihat suami, lihat anak-anak, itu semuanya menjadikan kita makin dekat dengan Allah gitu. Pun, mohon maaf, pun kalau seandainya suami bunda ternyata keadaannya tidak mampu, mohon maaf ya, menuntun bunda dalam kebaikan, tidak ada alasan, barangkali itulah pahala bagi bunda agar sabar mendampingi suami bunda. Mohon maaf ya, ada istilah rumahku surgaku, betul apa enggak? Rumahku surgaku itu jangan hanya dipahami sebagai keadaan rumah yang suaminya soleh, suaminya baik. Ya kalau gitu mah gampang, betul apa enggak? Bukan hanya itu, tapi rumah tangga, rumahku surgaku itu adalah keadaan yang bagaimanapun keadaannya mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bunda punya suami soleh, alhamdulillah. Karena Allah memberikan kepada bunda pasangan yang soleh yang mampu menuntun bunda. Tapi mohon maaf, jika seandainya suami kita pun juga kurang soleh, boleh jadi Allah menyiapkan pahala sabar kepada bunda untuk mampu menemani suami bunda yang kurang soleh itu. Bunda bercerminlah kepada Asiyah, istrinya Fir'aun, ya. Asiyah begitu sabar, begitu kuat menjalani rumah tangga bersama dengan Fir'aun, yang saya yakin suami bunda nggak kayak Fir'aun gitu. Ya mendekatilah biasanya begitu ya. Nauzubillah kan ya. Kan mungkin enggak juga gitu loh. Jadi artinya apa? Masih ada peluang. Masih ada peluang bagi kita semua, bagaimanapun keadaannya, untuk bisa mendapatkan surga dalam kehidupan kita semua. Caranya adalah syukuri. Syukuri. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Makanya bunda yang dirahmati Allah ya, mohon maaf, kalau bunda sedang beramal, kita kan seringkali kalau beramal tuh suka hitung-hitungan ya, dapat pahala apa ya, gitu kan ya. Dapat pahala apa ya, dapat pahala apa ya. Bunda, di luar hitung-hitungan pahala yang seringkali bunda pikirkan, bunda boleh juga berpikir, boleh jadi amalan kita ini adalah amalan tanda syukur kita kepada Allah. Kalau bunda memahami saat bunda beramal adalah bentuk syukur bunda kepada Allah, maka bunda nggak akan mikirin kira-kira pahalanya gimana, ya nggak akan. Karena saat bunda beramal pun itu sudah menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kepada Allah. Bentuk syukur. Maka kalau sedang beramal bunda, kalau sedang beramal, jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah hitung-hitungan. Bunda harus yakin, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Betul apa enggak? Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarrah, disembunyikan, ditutupi, mungkin banyak orang yang tidak tahu, mohon maaf, Allah tahu atau tidak? Allah tahu, dan Allah pasti membalas keburukan yang pernah kita lakukan. Bunda, saat beramal soleh, lakukan saja. Begitupun saat bunda beramal baik untuk orang lain. Saat bunda berbuat baik untuk orang lain, jangan pernah berpikir hitung-hitungan ya. Kira-kira aku akan dapat balasan apa, Kalau gitu jadi capek hidup kita. Udah bunda, kalau berbuat baik jalan aja, niatin karena Allah, lakukan sesuai dengan aturan Allah, maka pasti akan menjadi kebaikan. Kita nggak pernah tahu bunda, mohon maaf ya. Boleh jadi saat bunda tertidur lelap, di luar sana banyak doa-doa kebaikan karena hasil amal kebaikan kita kepada orang lain. Mungkin ada doa orang miskin yang pernah kita kasih makan. Mungkin ada doa orang-orang yang sulit kemudian kita bantu urusannya. Mungkin ada doa orang yang sedang bertengkar, kita hadir mendamaikan pertengkarannya, itu ada kebaikan doa di situ. Mungkin ada kebaikan bunda ngajarin orang lain, bunda ngasih tahu sama orang lain, dan ada orang yang mendoakan itu kepada kita. Barangkali kebaikan yang kita dapatkan bukan semata-mata hasil ikhtiar kita semata, tapi karena ada doa-doa kebaikan dari orang lain yang mendoakan kita. Maka saat kita berbuat baik, jangan hitung-hitungan.
Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Tapi Ahilman, kadang aku sudah berbuat baik ya, tapi balasannya tuh kok kayak nggak sesuai gitu loh dengan apa yang aku lakukan. Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Kita sudah berbuat baik tapi balasannya kayak nggak sesuai. Ada nggak? Ada yang ngerasa begitu? Baik, kalau ada yang ngerasa begitu, mulai hari ini bersihkan perasaan itu. Bersihkan perasaan itu. Boleh jadi balasan yang kita dapatkan tidak langsung kontan dengan balasan yang sama dari orang lain. Kalau tidak dibalas di dunia, percayalah, kita masih punya kehidupan selanjutnya. Apa itu? Akhirat. Bunda, tidak semua yang kita lakukan itu balasannya harus dibalas di dunia. Tidak. Ada yang mungkin ditunda, ada yang mungkin dipersiapkan oleh Allah di tempat yang lebih baik. Saat Bunda menjadi seorang istri misalnya, menjadi seorang istri itu profesi yang sangat mulia, Bunda. Bahkan posisi keberadaan yang sangat mulia. Bunda sudah melayani suami misalnya. Sudah seakan-akan memberikan yang terbaik bagi suami, tapi suami Bunda mohon maaf mungkin tidak membalas sesuai dengan apa yang Bunda inginkan. Bahkan mungkin melukai, ya, mengkhianati dan segala macamnya. Bunda jangan pernah khawatir dengan kebaikan Bunda. Karena boleh jadi Allah siapkan pahala-pahala terbaik untuk Bunda. Mungkin bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Begitupun juga dengan Bunda yang sebaliknya. Sekarang Bunda punya suami, suami banting tulang, cari nafkah bagi Bunda. Tapi Bunda tidak pandai berterima kasih kepada suami, tidak pandai menerima pemberian suami. Mohon maaf, barangkali suami kita sabar gitu ya, barangkali suami kita tuh tahan dengan kita, tapi boleh jadi balasannya kepada kita bukan di dunia, mungkin nanti di sana. Makanya kalau sedang hidup di dunia, berusahalah untuk sibuk dengan tanaman-tanaman kebaikan. Karena setiap tanaman kebaikan itu pasti panennya apa? Kebaikan. Tanam aja kebaikan, tanam aja kebaikan. Karena pasti panennya adalah kebaikan. Ustadz, kadang-kadang kalau kita lagi berbuat baik itu suka ada semangatnya. Kadang-kadang ada apa? Ada malasnya, kan gitu ya. Bunda, di antara nasihat yang paling jelek dan bisa nguatin kita untuk istiqomah dalam kebaikan adalah zikrul maut. Banyak ingat-ingat tentang kematian. Itu aja. Kalau Bunda lagi futur, kalau Bunda lagi down, kalau Bunda lagi merasa lemah, tak berdaya, dan lagi ngerasa males gitu untuk ngerjain sesuatu yang baik-baik, Bunda ingat yang namanya kematian. Hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Dan dunia ini memang tempat capek, Bunda. Tempat capek. Kapan istirahatnya, Ahilman? Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini memang tempat capek, Bunda. Tempat ujian. Tempat kita harus berlelah-lelah, bercapek-capek, nggak apa-apa. Bercapek-capek, berlelah-lelah untuk kebaikan di hadapan Allah, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan nanti dalam kehidupan yang sebenarnya. Di mana? Di akhirat, di surga. Itu impian kita semua. Teruslah sibuk dalam kebaikan. Walaupun kata orang, Bun, kok nggak ada capeknya ya? Kok nggak ada capeknya ya? Ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Iya, memang dunia tempat capek. Sampai kemudian Allah memberhentikan kehidupan dunia kita. Saatnya engkau kembali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang berjiwa tenang,
Masuklah, kembalilah kata Allah. Kemana? Ke surga. Ini tempat yang kau idam-idamkan selama ini kan. Engkau baca Quran, engkau infak sedekah, engkau sholat tahajud, engkau ta'lim, engkau menggunakan hijab terbaik, jilbab terbaik, engkau melayani suami, engkau infak sedekah. Capek, iya. Dan Allah tidak akan pernah luput pandangannya kepada kita. Pasti Allah membalas semua kebaikan-kebaikan itu. Maka indahnya hidup dunia ini, selain dikasih nikmat, dikasih juga apa? Musibah. Dikasih juga apa? Cobaan. Betul apa enggak? Makanya yang kedua, ciri dan kunci tanda orang akan mendapatkan kebahagiaan adalah bersabar saat ditimpa musibah. Memang hidup ini hakikatnya adalah tempat ujian kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan kesulitan, dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami lah engkau akan dikembalikan. Hidup ini hanyalah giliran guliran dari ujian-ujian. Ada saat tertawa, ada saat menangis. Ada saat menerima, ada saat kehilangan. Ada saat sehat, ada saat sakit. Ada saat kita lapang, ada saat sempit. Ada saat kita kaya, ada saat kita miskin atau cukup. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita melepaskan. Begitulah kehidupan dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, katanya. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang datang bagi orang beriman, semuanya baik. Semuanya baik. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. Ahilman, bagaimana keadaan orang beriman itu? In asobathu sarra syakar. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Ketika dia mendapatkan kemadharatan, dia pun bersabar. Fakana khairullah, karena itu juga baik baginya. Jadi artinya ujian-ujian dalam hidup ini adalah seni dalam hidup. Kalau bunda hidupnya nggak diuji, flat gitu aja, seru nggak kira-kira? Nggak seru. Dan Allah menguji apa yang diujinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah ngasih ujian sama kita. Ya. Apa ujian yang sebenarnya? Ujian yang sebenarnya itu bukan ujiannya, tapi ujian yang sebenarnya adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Berarti yang Allah tanya apa? Sikap kita. Yang Allah tanya apa? Sikap kita. Yang membuat orang itu nggak lulus ujian bukan soal, tapi apa? Jawaban. Betul nggak? Yang membuat orang itu nggak lulus ujian apa? Bukan soal, tapi jawaban. Kalau sekarang bunda ada yang sedang diuji dengan apapun itu ujiannya. Ini kan kalau dilihat dari wajahnya hampir punya kemiripan semua ya. Wajah-wajah pakai masker semua kan ini Maya. Ini kan dari wajahnya hampir mirip semua, wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, dan memang kenyataan. Betul apa enggak? Ada yang tersinggung enggak? Ya, Ustadz juga yang begini-gini jangan salah bunda. Dibanding bunda mah banyak-banyakan bunda masalahnya. Ya sama, Ustadz juga punya banyak masalah, bunda Cece juga sama, bunda Anggi juga sama, Teh Elis juga sama. Bunda jangan kira ketika membacakan bacaan-bacaan zikir itu kayak nggak ada masalah. Tenang, adem banget ya lihat bunda Anggi ya. Adem banget ya lihat Teh Elis baca zikir-zikir. Ulah salah. Tanya masalahnya banyak atuh. Bener nggak Teh? Nggak salah lagi. Sama bunda, sama. Kita ini pasti punya masalah. Dan memang itu seni dalam hidup. Ustadz, irahanya aku teh
Irahanya aku teh berhenti dari masalah. Mau nggak bunda berhenti dari masalah? Kalau mau berhenti gimana caranya? Gitu. Kalau mau berhenti ya silahkan, tok dipilih. Mau lewat mana berhentinya? Jadi gimana? Memang lagi diuji. Dan bagi orang beriman, bunda paham bahwa ujian, bahwa musibah, bahwa masalah itu adalah cara Allah meningkatkan derajat hidup kita. Selama, ini penting nih, selama dengan ujian-ujian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau dengan masalah, dengan musibah, dengan cobaan, makin membuat kita dekat dengan Allah, boleh jadi musibah itu adalah anugerah dari Allah. Saya ulangi ya. Kalau dengan musibah, dengan cobaan, dengan sesuatu yang menyedihkan kita, membuat kita semakin bisa mendekat dengan Allah, bisa taat kepada Allah, bisa makin rajin ibadahnya. Boleh jadi musibah itu berbuah jadi anugerah dari Allah. Hari ini kan kita semua sedang diuji ya. Ada longsor, ada banjir, ada gempa, ya, ada kecelakaan pesawat. Para ulama-ulama kita dipanggil usianya oleh Allah. Pandemi COVID belum reda juga, belum selesai juga. Ini kan kita sedang diuji gitu. Nah pertanyaannya adalah, dengan rentetan ujian itu membuat bunda makin dekat dengan Allah atau tidak? Gitu. Membuat kita semakin taat dengan Allah atau tidak? Kalau dengan semua yang terjadi itu belum mampu membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Makanya sekarang sudah mulai saatnya bunda, rumah-rumah bunda menjadi rumah tempat bunda menghamparkan sejadah, bunda munajat sama Allah, minta ampun sama Allah gitu. Kamar bunda, gelarkan sajadahnya, bangun di sepertiga malam, merintih di hadapan Allah, minta ampun sama Allah, banyak berdoa sama Allah. Ini kesempatan terbaik bunda. Dan mohon maaf sebaliknya, jika ada yang seolah-olah diberikan nikmat, seolah-olah hidupnya bahagia, tapi dengan nikmat dan bahagia itu tidak semakin membuat dia dekat dengan Allah, jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah yang sebenarnya. Ada orang yang dinaikkan pangkatnya, dinaikkan derajatnya, dinaikkan posisinya, dibanyakin hartanya, luar biasa, punya semuanya, tapi nggak membuat dia dekat dengan Allah. Boleh jadi itulah musibah yang sebenarnya, istidraj namanya. Jadi, oh ya, kan sabar itu menahan diri gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya dia nggak mau tuh. Ini sesuatu yang dibenci oleh Allah, dia tinggalkan. Makanya sabar nanti ada 3 kan? Ada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Dan itu tingkatan bunda ternyata rumusnya. Seseorang tidak akan bisa sabar menghadapi musibah kalau dia nggak sabar meninggalkan maksiat. Seseorang tidak akan sabar meninggalkan maksiat kalau dia tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maka wajar jika ada keterangan yang menyebutkan musibah yang terjadi itu diakibatkan karena banyaknya dosa, maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kan begitu? Dzakharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan begitu? Telah nampaklah kerusakan di langit, di daratan, di lautan. Karena apa? Karena ulah tangan manusia. Dan memang begitu kan?
Dalam ayat lain Allah sampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu sekalian, itu disebabkan oleh tangan ulah kamu sekalian. Tapi ujungnya lihat ayat ini, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak terhadap keadaan kamu sekalian. Ketika kapan? Ketika ditimpa musibah, kita banyak bertobat, kita banyak bermuhasabah, semakin dekat dengan Allah, makin taat kepada Allah, maka di saat itu Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Sabar. Sabar. Jadi gimana Ustadz? Sabar.